Kemainjil Indonesia Pegunungan Tengah Papua. Hari ini kami baru saja menyelesaikan rapat untuk menyelenggarakan raker atau rapat wilayah Gereja Kemainjil Indonesia, rapat tahunan. Dan puji Tuhan, rapat tahunan ini setiap tahun dilakukan, dan agenda rapat tahun ini untuk program kerja wilayah adalah yang pertama adalah dalam rapat ini kami ingin membahas, memikirkan penginjilan, pelayanan penginjilan di tanah Papua dan juga di luar Papua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pendidikan, sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia itu bisa melahirkan orang, untuk mencetak orang, sehingga sekolah-sekolah itu harus disupport dan juga didukung, sehingga dari sekolah itu seperti ST Terasel, kemudian sekolah-sekolah yang ada di daerah, SMTK, STA, kita support sekolah-sekolah itu sehingga mereka anak-anak belajar di situ lalu kembali menjadi penginjil-penginjil di daerah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ekonomi jemaat. Tanah di Papua ini sedang tidur, tinggal dikelola, dan itu harus putar dari otak kita masing-masing. Apa yang bisa kita kerjakan? Piara babi, atau piara ikan, atau berkebun, atau apapun bisa dilakukan untuk kita bisa berdiri kuat, teguh di tanah kita sendiri, dan kita tidak perlu minta tolong kepada orang lain. Kalau kita berusaha dan kita bekerja, gereja pun kita support untuk pelayanan ke depan, sehingga orang-orang tua, penginjil-penginjil dulu, para misionaris, bahkan penginjil lokal yang membangun gereja Kemainjil ini adalah menjadi rumah anak Kemainjil. Maka rumah itu harus dijaga dan api terus harus menyala sehingga gereja Kemainjil tetap kokoh, kuat, bertumbuh, bertambah, dan berdampak bagi banyak orang di tanah Papua. Dan yang paling ketiga dalam rapat ini, raker ini akan dibicarakan yang adalah tahun depan adalah tahun politik. Maka kami sebagai gereja pun ingin mengakomodir dan mendoakan para calon-calon DPRD, DPRP, bahkan DPR pusat, bupati, wali kota, gubernur, dan kita ingin anak-anak Kemainjil itu bisa ambil bagian di dalam pemerintahan politik dan seterusnya, sehingga mereka pun akan ikut mendorong, mensupport gereja Kemainjil dan gereja-gereja yang lain, bahkan seluruh warga gereja yang ada di tanah Papua. Sehingga mau tidak mau, hal yang keempat ini, empat hal ini menjadi perhatian rapat yang akan dilakukan tanggal 28 sampai dengan 30, yaitu penginjilan, pendidikan, ekonomi, dan juga isu politik yang harus perlu dipikirkan dan dibahas. Saya Maximus. Harapannya hari ini saya mau sampaikan pesan kepada seluruh warga gereja Kemainjil. Saya berharap ke depan panitia sudah gereja kesempatan bertumbuh. Ini tangan nomor satu adalah Kemainjil Indonesia ini adalah generasi anak muda atau kaum intelektual. Kenapa? Karena Tuhan sudah menitipkan kepada kita menjadi pejabat di daerah, jadi pengusaha, jadi politikus, ya, jadi pelayan apapun. Ini semua yang Tuhan ajarkan, perpuluhan harus kita melayani misi yang sudah ditinggalkan oleh misionaris, oleh tua-tua kita, ya, oleh bapak-bapak kita, dan tongkat ini harus kita yang pikul, yaitu anak-anak muda. Saya ingin mengajak semua, mari, tidak usah melihat besar berapa sumbanganmu, apapun, bahkan hati dan pikiran, untuk membesarkan organisasi Gereja Kemainjil Indonesia, sehingga kita bersatu, kita bertumbuh, kita saling membantu. Di dalam kesempatan ini saya ingin berpesan bahwa kita adalah satu,
yaitu Gereja Kemah Injil Indonesia. Untuk itu saya mengajak semua teman-teman dimanapun engkau berada, dimanapun aktivitasmu, kita butuh sumbangan melalui kegiatan yang akan dirintis oleh Ketua Wilayah Bangun Gereja di Pedalaman, misi pembangunan ekonomi UMKM seperti pengembangan kopi, koperasi, dan juga lain, supaya ekonomi sangat mendukung dengan kegiatan sosial, yaitu kegiatan-kegiatan gerejawi di kampung-kampung. Dan juga kita bersatu untuk organisasi-organisasi lain yang bisa mengangkat hartabat dan martabat kita, sehingga kita bisa menjadi mempersiapkan generasi pemuda-pemuda pemimpin masa depan Kemah Injil Indonesia. Sekalian seluruh anak Tuhan yang ada ketika saya di Puncak Jaya. Kami dari panitia rapat kerja wilayah Gereja Kemah Injil Indonesia wilayah 2 dengan Papua akan melaksanakan rapat kerja wilayah yang ke-1 pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 bulan Maret tahun 2023. Karena itu pada kesempatan ini dari panitia kami sampaikan bahwa kami perlu dukungan dari seluruh warga gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di seluruh wilayah 2 Provinsi Papua. Rencana kegiatan kami akan lakukan dalam waktu kurang lebih 2 minggu, sehingga dukungan, keterlibatan, doa, support baik moral maupun material semua sebagai anak Tuhan kami perlu, karena waktu kita sisa 2 minggu. Dalam rencana kami sudah rapat bersama dengan Bapak Ketua Wilayah, Badan Pengurus Wilayah, bahwa akhir daripada rapat kerja wilayah ini kami akan bergerak. Ada beberapa misi yang akan dilakukan. Jika dalam kegiatan ini, dalam pelaksanaan kegiatan rakyat ini, ada beras lebih, ada supermi lebih, ada berkat lebih, maka rencananya itu akan ada kunjungan pelayanan kasih, kunjungan pelayanan sosial dari wilayah 2 kepada daerah-daerah yang hari ini beberapa waktu lalu kena dampak operasi militer seperti di Tunggama, kemudian di Sinap, di Intan Jaya. Memang selama ini kami tidak bergerak karena terus kita kendala lah. Ya, kalau misalnya dalam rapat kerja ini ada kelebihan berkat yang Tuhan kasih,